Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Drug Story. Pada kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar narkoba yang kayaknya bakal seru buat dibahas. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Najwa Lesiva atau biasa dipanggil Jua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Yujula Rasati, biasa dipanggil Ida. Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Kevin, bisa dipanggil Kevin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadira Irbanuha, biasa dipanggil Dira. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Octaviano Purwandoko, bisa kalian panggil Beta. Halo semua, perkenalkan nama saya Fajri Salim, bisa dipanggil Fajri. Nah, seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintesis. Nah, sekarang kita mau nanya nih, apa aja efek samping narkoba menurut kalian? Menurut aku ya, Boleh, Dira. kalau menurut aku kalau ngomongin efek samping narkoba itu banyak banget. Karena dia itu bukan cuma nyerang fisik, tapi juga mental pengguna dan pecandunya. Ini aku sebutin contoh-contoh yang menyerang fisik gitu ya. Jadi kayak berupa penyakit-penyakit gitu. Kalau pemakai atau pengguna narkoba itu biasanya dia mengalami yang namanya berkurangnya daya ingat, terus gangguan pankreas, liver, darah tinggi, terus daya kerja jantungnya melemah, paru-paru, kerusakan otak, ada juga gangguan stroke, insomnia, dan banyak banget pokoknya penyakit-penyakit yang bisa berujung paling parah, paling fatalnya adalah meninggal dunia. Terus bagi efek yang menyerang mental itu ada banyak juga dan semuanya juga merugikan. Jadi itu ada biasanya pengguna narkoba itu dia cepat tersinggung, terus juga berlaku curang, suka mencuri, prestasi di sekolah menurun, terus menghindar dari perhatian orang lain, dimana itu semua merugikan. Jadi teman-teman yang dengerin podcast mungkin bisa sadar gitu ya, supaya jauh-jauh lah dari yang namanya narkoba itu, karena benar-benar merugikan, bukan cuman mental tapi fisik juga gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa narkoba bisa menyebabkan ketergantungan? Gimana nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Menurutku itu, kalau misalnya narkoba itu kan kayak supply neurotransmitter yang lebih utama itu hormon dopamin. Hormon dopamin ini biasanya didapat dari kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Jadi misalnya kita dapat hormon ini, nah itu tuh kita itu kayak ngerasa senang gitu. Tapi kalau misalnya dopamin yang dihasilkan dari narkoba ini biasanya short dopamin. Jadi kayak kalian dapat itu, kalian senang, tapi cuma kayak model shortcut ke kesenangan itu. Jadi nanti kalian itu bakal sedih setelah itu efeknya hilang. Jadi otak kalian terbiasa buat nyuplai dopamin tapi pakai shortcutnya itu dengan konsumsi narkoba gitu. Narkoba kan sekarang macam-macam tuh, dia nggak kayak pil doang, tapi bisa juga dijadikan atau dipalsuin kayak permen dan lain-lain. Terus menurut kalian gimana cara menghindari atau menyadari kalau itu tuh narkoba? Boleh, siapa yang tahu? Kalau narkoba sih, kalau dari bentuknya, kalau diedarkan itu ya banyak, ada minuman, makanan, kayak tadi permen, sama juga bahkan ada tisu. Nah, untuk menyadarinya itu kalian harus cek bungkusnya betul-betul ada tanda BPOM-nya atau enggak. Sama kalau kalian ditawarin ini misalnya permen, jangan langsung terima, bisa aja itu narkoba. Itu narkoba yang bentuk permen ditawari ke anak-anak itu bisa aja motifnya murni merusak bangsa. Karena kan nggak mungkin beli narkoba berjuta-juta gitu, baru dijual seharga permen 1.000 dapat 3 gitu, nggak mungkin kan. Jadi harus hati-hati aja. Dari tadi semua yang udah kita bahas, kita
harus juga nemuin solusinya kan. Jadi menurut kalian apa aja solusi biar pergaulan bebas itu nggak semakin meluas? Kenapa pergaulan bebas? Karena pergaulan bebas itu salah satu faktor utama penyebab narkoba. Siapa yang tahu? Jadi pergaulan bebas itu kan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Nah, penyalahgunaan narkoba juga termasuk dalam pergaulan bebas. Jadi, bagaimana caranya biar pergaulan bebas itu nggak semakin meluas kan? Menurut saya, cara yang pertama itu dari kesadaran diri sendiri, mengetahui apa itu pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dampaknya, dan lainnya. Di sini juga ada peran orang tua, guru, ataupun siapapun yang bisa memberitahu kita terkait hal-hal tersebut. Atau bisa juga dari inisiatif diri sendiri untuk mencari tahu. Bisa melewati internet, mengikuti penyuluhan yang terkait, mengikuti webinar, dan cara lainnya. Yang kedua, pergaulan bebas kan ada faktor dari lingkungan sekitar. Jadi, kita harus pintar memilih pertemanan yang baik, sehat, yang membuat kita melakukan hal-hal positif. Pemantauan dan pengawasan lingkungan anak oleh orang tua juga berperan agar anak tidak terjerumus ke hal yang negatif. Yang ketiga, mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, membiasakan diri untuk berpola hidup yang sehat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat, menghindari tindakan atau kegiatan yang tidak bermanfaat, dan juga bisa menolak bujukan untuk melakukan pergaulan bebas dan juga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan tegas. Kalau misalnya kita teguh pendirian nih ya, kita tidak mungkin terjerumus ke pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan juga jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Kan udah tadi semuanya, terus pastinya penyalahgunaan narkoba ini juga punya hukumannya kan, bahkan sekarang juga ada hukuman mati. Tapi kenapa sih penerapan hukuman mati aja nggak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba? Boleh nih, siapa yang tahu? Baik, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan juga. Dari data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, terdapat peningkatan jumlah penggunaan narkoba. Sementara seperti yang diketahui, pemerintah telah melaksanakan eksekusi mati terhadap belasan terpidana kasus narkoba. Data BNN menunjukkan pada tahun 2008 tercatat 3 juta orang yang menjadi pengguna narkoba. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 5,1 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan, kata Arif, sejak tahun 2004 sampai 2014, tercatat pemerintah telah mengeksekusi 18 terpidana mati untuk kasus narkoba. Ini membuktikan bahwa penerapan eksekusi mati bagi pengguna narkoba tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati bagi pengguna narkoba itu tidak efektif. Solusi untuk mengurangi peningkatan penggunaan narkoba ialah dengan dari diri sendiri. Karena pada dasarnya bahwa pengguna narkoba itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ia berada. Benar nggak sih kalau kecanduan narkoba itu sebenarnya tergantung mindset mana? Ada yang tahu nggak? Itu aku sih pernah dengar itu ada penelitian tentang, kan dia itu pakai tikus gitu, tikus ditaruh di satu tempat. Nah itu dia disediakan air kayak air mineral biasa sama air yang ada heroinnya. Nah si tikus ini ternyata lebih milih ke yang ada heroinnya. Kenapa? Nah itu masih kurang jelas kan. Nah jadi dilakukan penelitian kedua. Penelitian kedua ini si tikus ini satunya dikasih tempat yang ada wadah, ada air heroin. Nah yang satunya itu ada kayak mainan, ada makanan, pokoknya itu bagus lah di situ. Nah ternyata si tikus ini malah nggak nyentuh heroinnya sama sekali. Nah jadi bisa diambil kesimpulan dari peneliti itu, ternyata ketika kita kesepian kayak nggak ada tujuan hidup, mungkin habis gagal gitu, misal lagi ikut lomba terus gagal setelah lama kayak berjuang gitu. Nah itu biasanya kita tuh kayak nggak peduli lagi gitu, kita mau senang mau apa aja, kita itu ambil yang menurut kita itu sebenarnya memang sih senang, cuma nggak bakal ada manfaatnya sama diri sendiri sama orang lain. Jadinya sebenarnya mindset kita aja. Jadi sebenarnya kok misalnya ada juga itu penelitian kan,
bukan penelitian sih, ini kayak pengalaman gitu. Dia pas ada di Vietnam, ada tentara Amerika kan perang di Vietnam. Nah ternyata si tentara Amerika ini kayak ngerasa stres gitu karena kayak tekanan keadaan gitu. Nah pas itu ternyata si pemerintah Amerika ini kayak support si ininya, tentaranya, kayak ngasih nyuplai heroin, morfin buat kayak tau lah, kayak maksudnya biar nggak stres gitu. Nah ternyata setelah perangnya selesai, si tentara Amerika ini kan kembali lagi ke Amerika. Nah ternyata hasilnya 95% dari tentara ini kembali lagi ke keluarganya dengan keadaan yang lebih baik. Jadi hanya 5% yang kecanduan. Dari 100% ini semuanya make, tapi cuma 95%. Maksudnya cuma 95% yang kayak masih sadar gitu. 5% itu ya kan sebagian kecil. Nah itu jadi kayak agak mungkin 5% ini kayak ada masalah lain selain dari di luar perang gitu. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar pemaparan dari kita semua. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari podcast Dark Story pada kali ini. Untuk mengakhiri podcast kali ini, apakah teman-teman sekalian ada yang mau disampaikan buat pendengar podcast kita? Sayangi diri kalian. Walaupun kecanduan itu mungkin mindset, tapi itu belum pasti. Jadi jangan sampai bahayain diri kalian sendiri. Narkoba itu sia-sia. Narkotika hanya kesenangan sementara. Oleh karena itu, mari kita lawan narkoba dan menjauhinya. Sekian podcast dari kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.